Halo dan selamat datang di CDC Online Service. Menyapa Anda sekalian yang sedang di rumah dan dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan, sebab hari ini kita merayakan kemenangan bersama Yesus yang luar biasa. Jadi mari siapkan hati dan catatan, mari terima apa yang mau Tuhan kasih buat setiap dari kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh kembali berkumpul ya Tuhan, dengan kondisi yang sehat, bersama-sama untuk beribadah melalui online Tuhan. Tuhan Kau mau berkati agar setiap firman yang disampaikan hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Tuhan tutup bungkus ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hello Sadie Sisters, Happy Sunday. Yuk hari ini kita mau siapkan hati kita untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita dengan bersuka cita mau katakan kasih Allah tak berkesudahan. Yuk semua ya. Bersyukur Tuhan kami boleh bersuka cita pada hari ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan sukacita pengucapan telah menyenangkan hati. Biar setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, kami sama-sama Tuhan Yesus memberikan hati kami yang terbaik, memberikan penyembahan kami yang terbaik pada hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan adalah hari yang terbaik, karena kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bawa setiap pujian penyembahan kami. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Mari jemaat Tuhan katakan dengan sungguh-sungguh. Semua ku berikan padamu, Kuduskan hingga tulus selalu.
aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Harus sungguh-sungguh lagi dari awal katakan, Tuhan kami mau menyenangkanmu. Tuhan ku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Mari Tuhan kuduskan setiap hati kami, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, ya Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Sungguh boleh katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Boleh katakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sungguh pujian penyembahan yang luar biasa. Kita semua merasa terberkati dengan semua pelayanan yang diberikan hari ini. Kita adalah umat yang luar biasa. Mari kita dukung doa kebutuhan jemaat. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami ingin bersatu hati berdoa untuk setiap jemaat kami yang mengalami sakit penyakit, baik itu mereka yang mengalami sakit kanker nasofaring, tumor pada paru-paru, sakit jantung, sakit ginjal, dan harus cuci darah rutin, bagi mereka yang sakit GERD atau asam lambung, bagi mereka yang sakit stroke, serta bagi mereka juga yang sedang persiapan menghadapi ujian tesis. Kami berdoa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan setiap sakit penyakit. Dan bagi mereka yang sedang mempersiapkan ujian tesis, Tuhan tolong dan Tuhan berikan kelancaran serta Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk jawaban doa yang sudah Engkau berikan ya Tuhan bagi setiap kami yang terkena sakit penyakit COVID ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh disembuhkan. Kau sungguh Allah yang baik, Kau sungguh Allah yang ajaib Tuhan. Tuhan, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan tutup bungkus Pak Jokowi beserta jajarannya.
Tuhan Kau memberkati ya Tuhan, agar diberikan hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, untuk pandemi COVID ya Tuhan, akan dapat segera teratasi. Setiap proses pemberian vaksin, setiap tahapnya, boleh Engkau buat agar berjalan dengan lancar dan aman. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, untuk keamanan bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, Kau memberkati TNI, Polri, agar bisa bersatu hati untuk menjaga keamanan dan keharmonisan negara dan bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Hai teman-teman youth di CDC Depok. Dimanapun saat ini kalian berada, saya berdoa kalian semua tetap semangat di dalam Tuhan. Salam kenal buat teman-teman semua. Sebuah kehormatan buat saya diberi kesempatan share di sini. Karena saya mau cerita sedikit. Saya masih ingat sekitar tahun 2005, 15-16 tahun yang lalu, di CDC Depok inilah pertama kalinya saya dijamah Tuhan. Saya mengalami lahir baru di sana, dibaptis, dan dimuridkan. Saya mengalami kasih Tuhan, mengenal dan mencintai Tuhan Yesus. Bahkan hari ini saya memberi hidup untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Terima kasih untuk Ibu Gembala, Pastor Tini, juga Pastor Andi, dan semua jemaat Christ Disciple Community di Depok atas kesempatannya untuk saya berbagi di sini. Oke. Well, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap kita belajar hal yang praktikal hari ini, sehingga dapat kita praktekkan bersama di kehidupan sehari-hari kita masing-masing. Oke, teman-teman ready? Dan sharing hari ini saya beri judul Guard Your Tongue, Guard Your Life. Menjaga lidahmu, menjaga hidupmu. Kita tunduk kepala sebentar yuk. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Kami mau mendengar dengan benar, dan kami nggak cuma jadi pendengar, tapi juga jadi pelaku. Berkati hati, pikiran, telinga, mata, mulut kami Tuhan, biar kami bawa pulang sesuatu setelah ini. Thank you Lord, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Mari kita buka dari Amsal 13 ayat yang ketiga, terjemahan baru. Saya bacain buat teman-teman semua, oke? Dikatakan di sini, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Oke. Lebar bibir di sini bukan tentang bentuk fisik bibir seseorang, oke? Jadi jangan menghakimi kalau ada memang yang bibirnya secara fisik terlihat lebih lebar gitu ya. Tapi lebar bibir di sini ini bicara tentang orang yang suka ngomong sembarangan. Oke? Saya suka terjemahan New English Translation-nya dibilang di sini, the one who guards his words guards his life. But whoever is talkative will come to ruin. Wow, tadi di ayatnya dikatakan talkative. Orang yang suka banyak bicara. Dan don't get me wrong, banyak bicara itu nggak ada salahnya, bahkan bagus. Kalau hasilnya memuliakan Allah. Nah, yang kita mau bahas hari ini, banyak bicara tapi nggak memuliakan Allah. Oke teman-teman. Kitab Amsal ini ditulis ribuan tahun yang lalu, saya percaya, betul ya, oleh seorang raja yang bernama Salomo. Setuju ya? Saya percaya Amsal ini ditulis dengan sebuah tujuan. Dan kita bisa lihat salah satu tujuannya adalah di Amsal 1 ayat 4. Saya bacakan lagi buat teman-teman semua. Dikatakan, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Jadi, bukan kebetulan di kitab Amsal ini dituliskan untuk kita perlu menjaga mulut kita. Khususnya di sini mulut orang-orang muda, yaitu mulut saya dan teman-teman semuanya. Saya percaya dari ribuan tahun yang lalu sudah banyak masalah akibat orang nggak menjaga mulutnya, alias suka ngomong sembarangan. Apa itu ngomong sembarangan? Suka gosip mungkin, suka ngatain orang mungkin, suka bully, suka komen-komen negatif dan seterusnya. Itu yang kita anggap ngomong sembarangan hari ini, oke? So, dengarkan ini. Sampah aja disuruh buang pada tempatnya. Betul ya? Padahal sampah itu ya namanya juga sampah. Udah nggak punya arti lagi, bukan benda yang berharga gitu ya. Saya mau kita renungin juga. Masa iya sih kita anak Tuhan ngomongnya suka sembarangan? Please. Jangan ngomong sembarangan. Oke teman-teman ya. Nah, seringkali saya temukan masalah jadi rumit. Atau bahasa Ciawinya complicated gitu ya. Karena orang yang harusnya ngomong diem. Orang yang harusnya diem ngomong. Nah ini yang terjadi nih. Ya. Anak muda dengarkan ini. Jangan jadi generasi pembawa masalah. Jadilah generasi pembawa solusi. Ya. Dengan kita tahu kapan harus ngomong dan kapan harus mendengarkan. Karena seseorang pernah berkata, bagus banget, dia bilang gini, be careful with your words. Once they're said,
They can only be forgiven, not forgotten. Ya, saya artikan hati-hati dengan kata-katamu, ucapanmu. Ya, sekali kamu mengatakannya, itu hanya dapat forgiven, dimaafkan, tapi tidak dilupakan. Kebayang nggak betapa pentingnya kita menjaga setiap ucapan dan perkataan kita? Oke, so mari kita masuk lebih dalam lagi. Dan saya temukan ada 3 alasan kita perlu menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita. Kalian siap? Yang pertama, your tongue directs where you are headed. Ya, lidahmu mengarahkan kemana kamu menuju, kemana kamu pergi, gitu ya. Ayatnya dari Yakobus 3 ayat 3 sampai 5 saya bacakan. Ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, teman-teman, hanya perlu menaruhkan satu besi kecil di dalam mulut kuda, maka kita dapat mengendalikan seluruh tubuh kuda tersebut. Seperti itu ya. Kita lanjut ayat yang keempat, dikatakan, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Sebesar apapun kapalnya, saya yakin teman-teman pasti setuju, pasti kemudinya akan jauh lebih kecil ukurannya dari kapal tersebut. Setuju ya? Karena kalau kemudinya lebih besar dari kapal, saya kira itu akan jadi yang namanya kincir air gitu ya. Dan kemudi kecil itu dapat mengarahkan seluruh badan kapal yang besar kemanapun sesuai juru mudinya, katanya begitu. Betul ya? Ayat kelima kita lanjut, dikatakan juga, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Sekali lagi, your tongue directs where you are headed. Ya, jadi kalau kita hari ini suka ngomong sembarangan, listen, jangan salahin siapa-siapa. Kalau hidupmu juga jadi sembarangan. Kalau kita suka ngomong kasar, jangan salahin siapa-siapa. Kalau orang suka memperlakukan kita dengan kasar. Apalagi, kalau hari ini kita suka ngomong yang gak benar, jangan salahin siapa-siapa. Kalau hidupmu jadi gak benar. Oke, teman-teman dapat sesuatu ya. Yang pertama, your tongue directs where you are headed. Kita masuk yang kedua. Yang kedua di sini adalah your tongue can destroy what you have. Lidahmu dapat menghancurkan. Waduh, ini udah ngeri banget ya. Menghancurkan apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki, katanya gitu. Kita baca yuk dari Yakobus 3 ayat 5 sampai dengan 6. Ayat yang kelima bilang begini. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, saya punya sebuah cerita nih. Jadi masa kecil saya tuh tinggal di Papua, tepatnya di kota yang bernama Merauke. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi Merauke itu di ujungnya Indonesia, kalau sesuai lagu tadi, betul ya? Nah, di sana itu di Merauke itu tanahnya rawa, lumpur gitu ya. Dan waktu musim kering, lumpur akan mengeras dan tumbuhan pun mati, mengering karena nggak ada air ya pastinya. Nah, suatu hari saya dan teman-teman saya, rombongan teman-teman sekolah gitu, kita mau pergi menjaring ikan. Jadi ada beberapa area yang kami lewati, hari itu sudah kering airnya. Dan tumbuhannya juga sudah pada mati, sudah pada kering aja semua. Nah, salah satu teman saya ada yang merokok. Dan tanpa dia sengaja, dia buang puntung rokoknya. Tapi hari itu nggak terjadi apa-apa. Belum terjadi apa-apa saat itu juga gitu loh. Tiba waktu sore, kami pulang dan melewati area yang sama yang tadi kami lewat. Kami kaget. Karena hampir setengah area itu sudah gosong terbakar. Kami heran. Loh, kok bisa? Tadi nggak gini loh gitu ya. Barulah kami tahu setelah teman yang tadi buang puntung rokok ngaku. Oh iya, tadi saya buang puntung rokok saya, dia bilang begitu. Wow, itulah yang dimaksud dengan ayat tadi.
api sekecil, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, ayat 6 saya mau bacakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 6 dibilang begini. Lidah sama dengan api. Di tubuh kita, ia merupakan sumber kejahatan yang menyebarkan kejahatan ke seluruh diri kita. Dengan api yang berasal dari neraka, ia menghanguskan seluruh hidup kita. Your tongue is a fire. Wow, ngeri ya. Saya punya pertanyaan hari ini. Apa bagian dari tubuh kita yang paling sering berbuat dosa? Ayo apa? Teman-teman boleh komen di chat dan lain sebagainya hari ini. Oke, thank you. Saya percaya banyak orang bilang bagian seksual kita. Ada yang bilang mungkin mata, ada yang mungkin bilang tangan. Tapi Yakobus 3 ayat 6 bilang, ternyata bagian tubuh yang paling sering berbuat dosa adalah lidah kita. Bahkan dikatakan lidah merupakan sumber kejahatan. Ngeri ya. Amsal 18 ayat 21, saya bacain yang versi Good News Translation. Dikatakan di sini, what you say, waduh, apa yang kamu katakan can preserve ya, life or destroy it. Akan menjaga hidup atau menghancurkannya gitu ya. So you must accept the consequences of your word. Kita harus menerima konsekuensi dari ucapan atau perkataan kita. Saya pernah ribut besar dengan satu orang di tempat kami, di gereja kami. Dan itu tepat di depan gereja setelah ibadah. Lucu ya, keren banget gak? Enggak banget ya. Nah, karena saya hari itu menyadari, saya udah gak mampu tahan lidah saya yang pengen banget berkata-kata kasar sama nih orang. Gitu ya. Anyway, ini orang buat hal yang aduh, seru banget pokoknya lah ya. Hari itu saya menyadari, hari ini saya menyadari hari itu maksudnya. Iya ya, hari itu saya lihat, iya ya. Kalau saya sebentar aja nahan, pasti ini gak terjadi. Tapi hari itu udah gak ketahan, saya meledak juga. Padahal orang ini saya harus mengakui, dia punya kemampuan menjangkau jiwa-jiwa luar biasa banget. Dia punya urapan penginjil katanya ya. One of the best evangelist di area mahasiswa. Dalam sekali menjangkau angkatan baru mahasiswa, dia bisa langsung dapat 10-20 orang. Kebayang ya. Jadi setiap tahun paling enggak dia buat satu home cell baru. Wow, ini orang yang awesome banget, betul ya. Dulu saya masih ingat, saya masih sangat muda. Sekarang muda tapi dulu masih sangat amat muda. Dan masih belum banyak pengalaman, masih bodoh banget, kurang pengetahuan dan lain sebagainya. Dan itu terjadi. Apa hasilnya? Orang ini keluar dari gereja dan membawa beberapa tim elitnya pergi bersama dia. Kalau saya hari ini, kalau hari itu saya bertahan sedikit aja, saya percaya harusnya orang itu masih ada sekarang dan memperkuat tim mahasiswa untuk menjangkau generasi. See, your tongue can destroy what you have. So, guard your tongue. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, teman-teman masih excited buat mendengarkan? Oke. Dengan iman saya dengar ada yang bilang amin, ada yang bilang yes. Oke. Yang ketiga, your tongue displays who you really are. Lidahmu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Karena apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati katanya ya. Bahkan apa yang diucapkan mulutmu menunjukkan apa yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Teman-teman, waktu kita sakit dan pergi ke dokter, saya yakin beberapa pernah mengalaminya. Salah satu hal yang akan dokter buat adalah memeriksa mulut kita dengan senternya, betul ya? Dilihat pakai senter, suruh naikin lidah, kanan, kiri, dan lain sebagainya. Dan menariknya, dengan melihat kondisi lidah kita, dokter dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam tubuh kita. Wow, buat saya itu luar biasa. Saya nggak ngerti penjelasannya, tapi itu sering saya alami pribadi. Nah, sama seperti perkataan kita. Tidak ditentukan dari luar, melainkan dari dalam. Hidup kita ini berbicara tentang hati yang di dalam ini. Hati ini apa? Ya, kita dapat mengerti keadaan hati seseorang lewat ucapannya. Orang yang suka berkata negatif misalnya, menunjukkan hati yang penuh ketakutan. Negatif isi dalamnya.
Orang yang suka ngomong gede, suka membual, big mouth gitu ya, menunjukkan hati yang insecure sebenarnya. Dia merasa nggak aman di situasi itu. Apalagi orang yang suka banget mengkritik, menunjukkan hati yang mungkin pahit ya, yang belum pulih. Atau orang yang suka menghakimi, menunjukkan hati yang penuh rasa bersalah. Itulah yang keluar dari dalam dan kita ucapkan. Dan jujur, saya pun sampai detik ini masih jatuh bangun di beberapa kondisi hati ini. Ya, teman-teman, perkataan kita menunjukkan seberapa sehat kehidupan rohani kita. Makanya, waktu pembapaan atau pemuridan, saya selalu minta anak untuk cerita sebelum memberi respon. Supaya apa? Supaya saya bisa tahu kondisi hatinya seperti apa. Oke, teman-teman, belajar sesuatu. Saya mau kita baca lagi ayat dari Yakobus 3 ayat 9 sampai 10 dan saya bacakan buat kita semua. Ayat yang ke-9 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Ya, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat yang ke-10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Itu kata Yakobus 3 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan. Ayat ini menunjukkan bagaimana keadaan hati manusia, betapa hati saya dan teman-teman suka bertolak belakang gitu ya. Suka kontradiktif gitu ya, bertolak belakang gitu. Dengan mulut kita memuji dan memuliakan Tuhan, tapi dengan mulut yang sama kita mengakui orang lain, kita mengutuki orang lain yang diciptakan menurut rupa Allah. Mari renungkan pertanyaan ini. Bagaimana kita memperlakukan orang yang berbeda dengan kita? Beda pendapat mungkin? Beda cara pandang mungkin? Atau bahkan orang yang jelas-jelas menentang kita? Bagaimana kita memperlakukan mereka? Apakah kita masih tetap respect dengan mereka? Atau malah kita melihat mereka sebagai musuh? Selalu ingat, perbedaan bukanlah musuh. Justru perbedaan mendewasakan kita. Ya, dan musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara. Oke? Kesimpulannya, masalah utama kita bukan pada lidah ternyata atau perkataan kita. Masalah utama kita ada pada hati kita. Yakobus 3 ayat 11 sampai 13 kita lanjutkan. Dikatakan ayat 11-nya, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik mengatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Teman-teman, kita ini berasal dari Allah yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena kita berasal dari sumber yang baik, yang sempurna bahkan, seharusnya hidup kita memanjarkan hal yang baik juga. Mari nyatakan kasih. Kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama lewat perkataan yang baik. Kita lemah lembut dan yang pasti ucapan kita selalu membangun. Kalian belajar sesuatu hari ini teman-teman? Puji Tuhan. So, hari ini kita belajar guard your tongue, guard your life. Menjaga lidahmu, menjaga hidup. Your tongue, yang pertama, your tongue directs where you are headed. Yang kedua, your tongue can destroy what you have. Jadi kita sama-sama belajar ini, betul. Yang ketiga, your tongue displays who you really are. Gitu ya. Yakobus 3:8 saya bacakan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ayatnya bilang tidak ada seorang pun berkuasa atas lidah. Terus gimana? Apa solusinya dong kalau gitu? Listen, only Jesus can help you. Ya, only Jesus can help you. Dan inilah misi Tuhan turun ke dunia ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kamu yang percaya kepada Kristus, kamu adalah
ciptaan baru. Saya percaya Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Hari ini juga, ya. Ada amin dengan itu. Semua orang pasti suka dengar kata baru. Percayalah. Boleh tanya ke semuanya, pasti senang yang namanya kata baru. Dalam perjalanan iman, saya mengerti. Untuk Tuhan membuat sesuatu yang baru. Pertama, dia akan berurusan dengan hatimu. Sesuatu yang ada di dalam. Karena sikap hati itu penting, teman-teman. Karena itu menentukan apa yang kelihatan di luar. Dan ayatnya bilang, dari hati terpancar kehidupan. Sekali lagi, hanya Tuhan Yesus yang dapat menjadikan kita pribadi yang baru dengan hati yang baru. Dua hal yang harus kita lakukan setiap hari dan setiap waktu untuk terus kita boleh menjaga hati dan mulut kita. Yang pertama, setiap hari waktu kita bangun dari tidur, minta Roh Kudus untuk menyelidiki dan membersihkan hati kita. Mazmur 51 ayat 10, New Living Translation bilang, "Create in me a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within me." Wow, jelas ya. Mazmur 139 ayat 23 sampai dengan 24, 23 bilang, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." 24, "Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Itu yang pertama, ya, minta Roh Kudus menyelidiki dan membersihkan hati kita. Yang kedua, setiap saat minta pertolongan Tuhan untuk menjaga mulut kita, selalu bilang, "Tuhan, tolong saya." Agar semua perkataan yang keluar menjadi kemuliaan Tuhan. Ya, selalu minta pertolongan Tuhan untuk jaga mulut kita. Itu yang kedua. Mazmur 141 ayat 3. "Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku." Oke? So, rendahkan hatimu kepada Tuhan setiap hari. That's why penting kita membaca, menyembah, kita bersaat teduh setiap hari. Karena apa? Ternyata itulah the best way untuk kita boleh terus menjaga hati, menjaga mulut, menjaga hidup kita. Ya, so hari ini kita belajar, kita harus menjaga perkataan kita. Menjaga perkataan kita dengan menjaga hati untuk tetap bersih di hadapan Tuhan. Guard your heart, guard your life. Teman-teman belajar sesuatu hari ini, saya percaya firman Tuhan gak ada yang sia-sia. Itu akan jadi benih yang tertanam, yang bertumbuh, bahkan berbuah 30, 60, 100 kali ganda dalam hidupmu. Ya, dan sebelum kita selesai, izinkan saya untuk berdoa buat kita semua hari ini. Tuhan, terima kasih hari ini udah mengingatkan kami, bahkan mengajarkan kami kembali untuk benar-benar kami hidup, menjaga setiap ucapan, perkataan kami, supaya hidup kami benar, baik, dan didapati memuliakan Tuhan. Bapa, hari ini aku berdoa, sungguh Tuhan, di zaman semua serba bisa komen, semua bisa bully, semua bisa ngomong semaunya. Biar anak-anak Tuhan di CDC Depok, Tuhan dapatkan dan Tuhan jagai. Untuk terus punya hati yang benar. Dan memperkatakan Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut mereka day by day. Mulai dari keluarga, mulai dari teman-teman atau lingkungan mereka. Semua Tuhan boleh temukan itu memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan. Thank you Lord buat kesempatan ini. Biar gak ada firman yang lalu begitu aja. Tapi itu jadi sesuatu yang kami, baik hamba dan teman-teman semua, hidupi day by day. Thank you Lord. Bagimu segala hormat, segala pujian. Tidak ada nama lain yang kami tinggikan selain satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Dan kepadamu kami berdoa mengucap syukur. Dan semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. God bless you. See you again. Terima kasih telah mengikuti ibadah online CDC Depok. Pastinya kita semua diberkati Tuhan. Kita percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online CDC, kami mengundang saudara untuk dapat bergabung dalam Care Cell yang merupakan kelompok saling mempedulikan. Saudara dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar saudara. Anda bisa bergabung dengan Care Cell yang sesuai dengan kelompok usia, waktu, dan kebutuhan saudara. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di CDC Depok. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week.